Gerakan koperasi dimulai pada pertengahan abad ke-18 dan awal abad ke-19. Gerakan ini lahir akibat adanya revolusi industri di Inggris yang gagal mewujudkan semboyan Liberté, Égalité, Fraternité atau kebebasan persamaan kebersamaan. Semboyan tersebut dianggap gagal karena revolusi industri tidak membawa perubahan terhadap kondisi ekonomi rakyat. Dampak berkembangnya industri yang cepat menyebabkan kaum buruh kesulitan dalam ekonominya. Kondisi inilah yang menyebabkan Robert Owen yang merupakan direktur tenun tergerak untuk membantu para buruh dengan memperkenalkan dan mendirikan koperasi konsumsi yang menjual kebutuhan sehari-hari guna mengurangi pengangguran. Gagasan Owen ini dilanjutkan oleh sahabatnya William King yang mendirikan koperasi lokal berskala kecil yang modalnya dia gunakan dengan kekayaannya sendiri. Gagasan Owen dan King saat itu memang belum mendapat dukungan dari rakyat. Akan tetapi, gagasannya mendorong 28 buruh yang dipimpin oleh Charles Howard untuk mendirikan sebuah koperasi di kota Rochdale, Inggris pada 24 Oktober 1844 yang dikenal dengan Koperasi Rochdale. Tujuan utama dibangunnya Koperasi Rochdale ini adalah untuk menemukan cara-cara yang dapat memberikan keuntungan bagi para anggotanya. Pada awalnya, Koperasi Rochdale hanya berisi gagasan praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi dengan menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, seiring berkembangnya modal, koperasi mulai memproduksi sendiri barang yang akan dijualnya, yang mana hal ini menciptakan kesempatan kerja baru dan menambah pendapatan bagi para anggotanya. Pada 1851, Koperasi Rochdale mampu mendirikan sebuah pabrik dan mendirikan perumahan bagi para anggotanya. Lalu pada 1852 telah berdiri sekitar 100 koperasi konsumsi di Inggris. Pada tahun 1862, koperasi-koperasi konsumsi ini akhirnya menyatukan diri dan mendirikan pusat koperasi pembelian dengan nama The Cooperative Wholesale Society atau CWS. Pada tahun 1945, dengan masih berpusat pada CWS, koperasi telah memiliki 200 unit pabrik dan kurang lebih 9.000 pekerja. Perputaran modal saat itu telah mencapai 55 juta pound sterling. Tahun-tahun selanjutnya, jumlah anggota koperasi mencakup 22% dari total penduduk Inggris yang mencapai 50 juta jiwa dan terus meningkat. Prinsip dan nilai Koperasi Rochdale yang digagas oleh Robert Owen dan dimotori oleh kelompok buruh di Inggris telah berkembang menjadi tren baru di bidang ekonomi di berbagai belahan dunia termasuk di dalamnya Indonesia. Sejarah Koperasi Indonesia. Koperasi Indonesia menurut Undang-Undang tahun 1992 adalah sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang perseorangan ataupun badan hukum koperasi dengan berlandaskan asas kekeluargaan. Sebelum koperasi masuk di Indonesia, organisasi ini lebih dulu diperkenalkan oleh pria berkebangsaan Skotlandia bernama Robert Owen pada tahun 1771 sampai dengan 1858. Di Indonesia sendiri, koperasi mulai diperkenalkan oleh pamong praja Patih di Purwokerto bernama Raden Arya Wiryatmaja. Dia membentuk sebuah bank yang kemudian menjadi cikal bakal koperasi. Ide awalnya ketika melihat banyak pegawai negeri tersiksa karena banyak dari mereka yang terjerat oleh para rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Melihat kejadian tersebut, Patih pun memutuskan untuk mendirikan sebuah bank bagi para pegawai negeri di Purwokerto. Maksud dari Patih sendiri yaitu untuk membentuk koperasi kredit modal yang seperti sudah ada di Jerman. Cita-cita serta semangat Patih diteruskan oleh De Wolven Westerrode, seorang asisten residen Belanda. Semasa De Wolven melanjutkan organisasi ini, ia berkunjung ke Jerman dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan menjadi Bank Pertolongan Tabungan dan Pertanian. De Wolven juga mengusulkan agar bank tersebut diubah menjadi koperasi agar bisa bermanfaat bagi banyak orang
terutama para petani. Tidak hanya The World Fund, pada tahun 1908, Budi Utomo juga memberikan peranan bagi gerakan koperasi guna memperbaiki kehidupan rakyat. Penyebar luasan semangat koperasi ini terus berlanjut sampai tahun 1927, terbentuk Sarekat Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusaha pribumi pada saat itu. Kemudian di tanggal 12 Juli tahun 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan kongres pertamanya di Tasikmalaya yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Tanggal ini juga sekalian membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau biasa kita kenal dengan SOKRI yang berkedudukan di Tasikmalaya. Fungsi serta peran koperasi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki peran dan juga fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu ada mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan juga masyarakat umumnya. Yang kedua itu berupaya meningkatkan kualitas hidup manusia. Lalu yang ketiga ada memperkokoh perekonomian rakyat. Yang keempat, mengembangkan perekonomian nasional. Dan yang terakhir, mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar Indonesia. Lambang koperasi di Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 1 /per/M KUKM /4/2012 mulai tanggal 12 April tahun 2012 telah terjadi penggantian lambang koperasi. Arti dari lambang baru koperasi Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada gambar bunga, memberi kesan akan perkembangan dan kemajuan terhadap perkoperasian di Indonesia. Selanjutnya itu ada 4 gambar sudut pandang yang melambangkan arah mata angin yang memiliki arti. Yang pertama, sebagai gerakan koperasi untuk menyalurkan aspirasi. Kedua, sebagai dasar perekonomian nasional yang bersifat kerakyatan. Ketiga, penjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan, kemandirian, keadilan, dan demokrasi. Dan yang keempat, selalu menuju pada keunggulan dan persaingan global. Dalam bentuk teks, memberi kesan dinamis, modern, menyiratkan kemajuan untuk terus berkembang serta mengikuti kemajuan zaman. Dan yang terakhir, warna pastel memberi kesan kalem sekaligus berwibawa. Jenis koperasi. Yang pertama, koperasi berdasarkan fungsinya. 1. Ada koperasi pekerja. Koperasi pekerja atau koperasi produsen adalah koperasi yang dimiliki dan secara demokratis dikelola oleh pekerja pemiliknya. Tidak ada pemilik luar pada bisnis ini. Lalu yang kedua ada koperasi pembelian atau pengadaan atau sering dikenal sebagai koperasi konsumsi. Koperasi yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan pokok bagi para anggotanya. Lalu yang ketiga ada koperasi penjualan atau pemasaran. Koperasi yang anggotanya berupa para produsen atau pemilik barang ataupun penyedia jasa dan kegiatan atau jasa utamanya melakukan pemasaran bersama-sama. Selanjutnya ada koperasi produksi. Koperasi yang bergerak dalam bidang produksi barang-barang baik yang dilaksanakan oleh koperasi itu sendiri maupun para anggotanya. Selanjutnya ada koperasi jasa. Koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum seperti simpan pinjam, asuransi, dan lainnya. Selanjutnya itu ada koperasi berdasarkan tingkat dan jumlah anggotanya. Yang pertama ada koperasi primer, yaitu koperasi perseorangan yang beranggotakan minimal 20 orang. Lalu yang kedua ada koperasi sekunder, yaitu koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi. Selanjutnya ada koperasi menurut status keanggotaannya. Yang pertama ada koperasi produsen, yaitu koperasi yang anggotanya belum memiliki usaha rumah tangga atau perusahaan sendiri, melainkan bekerja sama dalam tempat koperasi untuk menghasilkan atau memasarkan barang atau jasa. Selanjutnya yang kedua ada koperasi konsumen, yaitu koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang ataupun jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar.
Visi, misi, dan tujuan koperasi. Yang pertama, visi koperasi adalah terwujudnya pelayanan yang optimal untuk peningkatan kesejahteraan anggota. Selanjutnya adalah misi koperasi. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme pengelola koperasi, yaitu pengurus, pengawas, dan karyawan. Yang kedua, meningkatkan mutu manajemen dan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi aktif anggota sebagai pemilik koperasi. Yang keempat, meningkatkan partisipasi aktif anggota sebagai pengguna jasa koperasi. Yang kelima, mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pelayanan dan usaha koperasi. Dan yang keenam adalah melakukan kerjasama usaha yang saling menguntungkan dalam rangka pengembangan koperasi. Yang terakhir adalah tujuan koperasi. Yang pertama adalah meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Lalu yang kedua, meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur menjadi sokoguru dalam perekonomian nasional. Yang keempat, membantu produsen dengan memberikan penawaran harga relatif lebih tinggi. Yang kelima, membantu konsumen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih terjangkau. Dan yang terakhir, memberikan bantuan peminjaman modal kepada unit-unit usaha skala mikro dan kecil.